Monsinyur Turang, saudari dan saudara yang kekasih, khotbah ini panjang karena sekali seumur hidup 9 halaman buku tulis. Kalau ada yang mengantuk, silakan tidur. Yang penting waktu kolekte bangun. Kalau ada yang bosan, silakan keluar. Yang penting waktu kolekte masuk lagi. Piturang, imam, dosen, sekretaris Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Komprehensif Wali Gereja Indonesia, dan Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia, Uskup Agung Koadjutor, kemudian menjadi Uskup Agung Kupang, adalah pribadi yang saya kenal lebih dari 40 tahun. Piturang merupakan orang hebat yang hadir dalam pergumulan hidup saya. Tuhan memakai dia untuk mengarahkan hidup saya, bahkan mengubah dan membentuk saya seperti saya ada sekarang. Betapa luar biasanya Piturang, sehingga saya perlu terbang dari planet lain untuk menghormati sekaligus mengantar Pit ke pembaringannya yang terakhir. Bagi saudara-saudari yang belum mengenal saya adalah Datus Lega, Uskup Sorong di tanah Papua. Beta juga anak Kupang. Beta lahir di Oiba. Beta sekolah SD di Merdeka dan di Nekoten. Lumayan sampai kelas 6. Tidak tamat. Karena 3 bulan saya menyelesaikan SD di Ruteng dan tamat. Ketika selesai belajar di luar negeri, saya melamar dan bekerja di sebuah paroki Juni 1994. Bulan Oktober pada tahun yang sama, Piturang memanggil saya kembali ke Indonesia. Waktu itu saya tidak mau, karena saya sudah terjangkit penyakit matre. Sebagai pastor paroki, bukan di Niki-Niki ya, di Jerman. Saya gaji besar dan hidup dalam zona nyaman. Untuk apa pulang ke Indonesia yang miskin merana ini? Tapi Piturang berhasil mempengaruhi Bapak Uskup saya, Monsinyur Edward Sangsun SVD, yang menulis sebuah surat, mengirimkannya melalui fax, yang menghina saya. Antara lain, tidak persis tapi isinya tulis, Uskup Sangsun baru sekolah sedikit saja sudah sombong. Maka saya yang terkenal rendah hati pulang
pada November 1994 dan mengikuti sidang tahunan KWI yang terhormat itu. Pada akhir masa sidang tahunan 1994, Sekretaris Jenderal Monsinyur Martinus Situmorang antara lain mengulangi memperkenalkan pejabat-pejabat baru dalam lingkungan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sekretaris Komisi PSE KWI Romo Hilarion Datus Lega diturang kasih kode dengan main mata supaya saya berdiri. Saya tidak mau. Tanpa omong-omong, langsung main tunjuk saja. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, Bapak Uskup dan rekan-rekan imam. Menurut refleksi saya, tanpa piturang tidak mungkin saya masuk dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sekali lagi, kalau bukan karena Tuhan memakai piturang, rasanya mustahil saya berada di lingkungan Konferensi Wali Gereja Indonesia hampir 10 tahun sebagai pastor dan hampir 22 tahun sebagai uskup. Karena itu selalu saya memberi kesaksian piturang adalah mentor ulung, guru yang handal, rekan kerja yang tiada duanya, dan sahabat sejati. Pelajaran terpenting dari piturang bagi saya dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan imam, bagi Bapak Uskup adalah menghormati dan mencintai imamat. Kami ini, kita ini, para imam, uskup, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau bukan imam. Kita mendapat anugerah istimewa, gratis, tanpa jasa-jasa kita, oleh karena belas kasihan Tuhan. Imamat itulah, menurut Pastor Piturang, yang memanggil Anda, terutama agar Anda hormat dan mencintai imamat. Imamat itulah, dalam kata-kata dia, yang menjadikan Anda orang. Piturang dan saya tidak pernah lupa, karena kami sama-sama bekerja di lingkungan Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta. Tadi saya mengatakan saya hampir 10 tahun, beliau lebih lama dari saya, 14 tahun. Sebagaimana Anda, kami juga menyadari kami tinggal di Jakarta, sebuah kota metropolitan. Saya sebut satu contoh ini saja, tantangan untuk imam menghayati imamatnya. Jakarta adalah kota metropolitan dengan 1000 janji, dengan 1.000.000 impian. Tapi kota itu juga adalah kota dengan serba-serbi godaan. Piturang muda, Anda mungkin belum menyaksikannya, adalah manusia yang paling ganteng di seluruh ibu kota Jakarta. Sudah tua saja masih ganteng, apalagi muda. Karena beliau Indo, bapaknya India, mamanya orang Manado di Indonesia. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kalau Piturang itu ganteng 1, saya ganteng 2.
Sekarang saja Anda lihat saya gembrot, tapi dulu Lang Sing Sing, top Marco top. Kalau beliau Indo dari garis ayah, saya juga Indo dari garis ibu. Ibu saya orang Atapupu, keturunan Maliana, Timor Leste. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudari dan saudara, Pit selalu mengingatkan, kita ini imam, selalu. Kita ini ibarat kata-kata orang Latin, nomen est omen, atau orang Prancis, noblesse oblige. Imam harus hidup dan menghayati imamatnya sesuai dengan namanya, imam. Bukan hanya menghayati secara biasa, tapi mencintainya dengan luar biasa. Sehingga salah satu versi Piturang yang amat mengesankan adalah mencintai imamat dalam bentuk bersekutu dengan para imam dalam organisasi yang disebut Unio. Beliau salah satu yang mendirikan dan membesarkan Unio Indonesia bersama dengan Bapak Uskup Bandung waktu itu, kemudian Monsinyur Alexander Joyo, Bapak Uskup Ketapang, kemudian Monsinyur Blasius Pujorharjo, dan Monsinyur Valentinus Kartosiswoyo. Salah satu semboyan animatif dari KKI, Karya Kepausan Indonesia, yang dimodifikasi oleh Piturang. Di KKI disebut Children Helping Children, oleh Piturang dimodifikasi menjadi Priest Helping Priest. Ini amat signifikan, amat membesarkan hati, meneguhkan, dan sekaligus menurunkan legasi yang bertahun-tahun untuk hidup saling membantu dan saling memperkaya. Mungkin terlalu panjang bila saya menyebut aneka jasa dan pengabdian Piturang bagi organisasi yang namanya Unio, pergumulan imam-imam diosesan di keuskupan-keuskupan dan di seluruh Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudari dan saudara sekalian yang kekasih, bagi saya mudah rata-rata untuk belajar dari Piturang karena chemistry kami hampir sama. Body chemistry juga samalah, sama-sama ganteng kan. Sama-sama suka bekerja maksimal, sama-sama dalam keyakinan mencintai imamat, sama-sama suka mandiri dan kemandirian, sama-sama perokok berat. Ketika memberi kesaksian pada perayaan 50 tahun imamatnya di Manado, saya menyampaikan hal yang sama. Pit dan saya sama-sama perokok berat, sama-sama juga sudah berhenti merokok. Saya sudah 11 tahun berhenti merokok. Piturang waktu itu 11 hari. Para pendengar saya di Lota, Manado kira saya bercanda. Oh tidak, saya hitung. Beliau berhenti merokok dari tanggal 8 Desember 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50 tahun imamat. 11 hari kan? Baru romo-romo yang dengar tuh, oh
Kirain bercanda. Khotbah baru bercanda kah? Seriuslah. Satu yang menjadi kenang-kenangan manis yang mengikat persahabatan kami adalah Piturang dan saya ini sama-sama imam projo yang lama sekali ditugaskan di luar keuskupan sendiri. Saya sudah lebih dari 35 tahun, 33 tahun. Piturang mungkin lebih lama. Kami membuktikan dua hal yang amat fundamental. Imam projo bukan jago kandang. Supaya Romo Ambrose dan kawan-kawannya jangan kamu sombong di Kupang ini. Wawasan masih kurang, jam terbang keok, hanya mengaku-mengaku saja. Kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, imam projo adalah imam gereja Katolik universal, imam misioner global. Kita bukan terputar-terputar saja di Oeleta, Sikumana, TDM, dan lain-lain. Tapi kelas kita lebih besar dari John Salu. Itu hanya mengaku misionari Sang Sabda, tapi tidak pernah baca firman. Piturang dan saya, imam diosesan, baca firman dalam bahasa Italia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Dawan. Masih banyak keunikan dan keunggulan dan kehebatan Piturang yang sudah dan pada hemat saya akan tetap menjadi bahan pembelajaran, tapi akan berkepanjangan. Izinkan saya menyampaikan satu dua lagi. Piturang juga mengajarkan kepada saya bagaimana mengelola perbedaan pendapat. Uskup-uskup di lingkungan Konferensi Wali Gereja Indonesia menjadi saksi betapa banyak kali Piturang dan saya berbeda pendapat, beradu argumentasi dalam sesi-sesi rapat tahunan. Dalam bahasa Papua, kami dua ini suka baku melawan. Tapi sebenarnya berbeda pendapat untuk membuktikan satu hal yang amat hakiki. Seperti saya, Piturang juga bukanlah kebenaran mutlak. Kita sama-sama mencari kebenaran dengan bergumul dalam percaturan pemikiran untuk menghasilkan yang terbaik yang bisa kita hayati dan lakukan bersama-sama. Dari aneka perbedaan pendapat itu, yang ringan-ringan saya ingat, kalau istirahat jam minum, paling-paling dia tunjuk-tunjuk saya, "You itu ya, you tidak menghargai senior." Ya, saya balas juga kan, "You tidak mendengar junior." Tapi ada satu perbedaan pendapat yang menyamakan sekurang-kurangnya persepsi kami tentang pelayanan PSE, pengembangan sosial ekonomi dalam gereja Katolik, yaitu semua yang terlibat dalam karya PSE seharusnya wajib menghargai dan mencintai, menghormati orang miskin dan kemiskinan. Sekarang ini setiap orang cenderung bertinggi hati
dan berbangga hati karena bisa berbuat sesuatu bagi orang miskin. Kita membolak-balikan paradigma. Saya ada, baru saya bisa melakukan sesuatu, baru saya boleh berbangga. Sekarang terbalik, karena saya kaya, saya bangga, maka saya bisa berbuat sesuatu, dan karena itu saya ada. Sombong kali. Bertahun-tahun inspirasi ini mudah-mudahan dihayati terus dalam lingkaran dan jajaran bukan hanya pengembangan sosial ekonomi, tapi juga karya-karya karitatif dalam gereja Katolik yang amat terkenal, yang tidak boleh membuat orang kepala besar, tapi justru berhati besar, yang tidak boleh membuat orang seakan-akan melayang jauh di udara, sementara ia hanya memperalat orang-orang miskin dan kemiskinan. Saya tidak akan pernah lupa kata-kata maupun apalagi penghayatan Piturang mengenai itu. Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, itu pengalaman pribadi Anda semua masing-masing atas salah satu cara mengalami juga siapa itu Piturang. Ada yang mungkin 27 tahun atau lebih, ada yang kurang, ada yang setahun, ada yang menyentuh hati, ada yang mungkin merasa nyelekit, tersakiti dan lain-lain. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, satu hal pasti, orang ini berbuat melampaui cita rasa kemanusiaan dan peradaban. Oleh karena itu, pertanyaan pokok ketika mendoakan seseorang yang sudah meninggal seperti Piturang, bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib kita setelah menjalani kehidupan yang fana ini? Marilah kita mencari rujukan dari hidup dan penghayatan Sang Penebus Yesus dari Nazaret. Apa yang diperoleh Yesus setelah ia menjalani kehidupannya di dunia ini? Untuk menjelaskannya, pakailah sebuah dinamika proses kehidupan manusia dari pelajaran ilmu jiwa. Hidup kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, adalah bagian dari dinamika memberi dan menerima, give and take. Apa yang kita terima bergantung sangat dari apa yang kita beri. Kalau Anda ingin menerima senyuman, berilah senyuman. Kalau mau dapat senyuman baru kasih pamer muka tembok, Anda hanya akan dapat kentut. Maka omong punya omong, sampailah kita kepada rujukan Yesus dari Nazaret. Apa yang Yesus dari Nazaret peroleh setelah ia menjalani hidupnya di muka bumi ini bergantung dari apa yang dia berikan. Yesus memberikan hidupnya. Ia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di bagian Injil lain ia juga mengatakan, "Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi anak kalimat dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang." Orang seperti ini yang memberikan hidupnya, akhirnya oleh belas kasihan Tuhan mendapat kembali kehidupannya itu melalui peristiwa kebangkitan. Pada Yesus bukan hanya budaya hidup, cinta dan kasih sayang yang terus tidak berujung, tapi budaya baru, hidup yang tidak akan pernah mati-mati lagi. Pada hemat saya, dari pengenalan yang lebih dari 40 tahun itu, Piturang
lebih dari cita rasa kemanusiaan dan peradaban, apalagi sekedar untuk orang-orang Katolik. Sekurang-kurangnya bagi saya tergambar dalam moto episkopalnya, per transiit bene faciendo. Ia berkeliling sambil berbuat baik. Oleh karena itu dalam kamus hidupnya bagi saya Piturang adalah orang yang mempromosikan dan menyatakan gelombang demi gelombang kebaikan. Oleh karena itu orang seperti dia menerima kembali kebaikan itu dalam bentuk hidup yang tidak akan pernah mati-mati lagi. Saya memilih penggalan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari renungan Yohanes pasal 14 mengenai keraguan Thomas dan kawan-kawannya. Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana Engkau pergi. Karena itu, bagaimana kami akan mengikuti Engkau dan memperoleh tempat yang Kau janjikan? Yesus menjawab, bodoh. Itu tidak ada dalam Alkitab. Itu supaya Anda jangan keluar dan masuk lagi, supaya jangan tidur dan bangun lagi. Tapi Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Itulah jalan yang sudah ditempuh Piturang. Itulah jalan yang diperolehnya kembali. Monsignor Turang, doakan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.